Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesi Aperlita Brubarus dengan NIM 21130310020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal dari materi radiokimia. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soal. Nah, soal nomor 1. Seorang peneliti menemukan zat radioaktif yang menjalani peluruhan sebagai berikut. Ada waktu yang diketahui dan juga masanya. Kemudian hitunglah konstanta peluruhan orde pertama dan waktu paruh reaksi ini. Nah, jawabannya yaitu kita harus mengingat rumus reaksi peluruhan radioaktif, yaitu hukum peluruhan orde pertama terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mencantumkan rumusnya agar tidak susah-susah mengingat lagi. Oke. Nah, dari soal ini diketahui NO memiliki massa 500 gram, T1, dan T-nya yaitu 389. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari K terlebih dahulu. Dan didapatkan nilai K 0,251. Kemudian selanjutnya kita mencari waktu paruhnya yaitu T1/2. Dan dapat kita lihat di sini, langsung saja kita masukkan dari nilai diketahui ini ke dalam rumus. Dan didapatkan 2,76. Nah, jawaban dari soal ini yaitu didapatkan konstanta peluruhan atau K 0,251 hari dan waktu paruhnya 2,76 hari. Oke, soal selanjutnya yaitu peluruhan radioaktif Ti menjadi Pb mempunyai waktu paruh 4,20 menit dimulai dengan 5 kali 10 pangkat 22 atom Ti. Hitunglah banyaknya atom yang tersisa setelah 42 menit. Nah, dari soal ini kita juga harus mengingat rumus lagi, yaitu rumusnya NT sama dengan NO dikali setengah pangkat T per T setengah. Nah, dari soal ini diketahui waktu paruh 4,20 menit, jumlah awalnya atau NO 5 kali 10 pangkat 22 atom, kemudian waktu totalnya 42 menit. Nah, di sini pertama-tama kita harus mencari jumlah waktu paruh dulu, di mana diperoleh hasilnya 10. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai ini. Dan kita pangkatkan setengah di pangkat 10, kemudian didapatkan hasil 0,000976. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu 5 dikali 10 pangkat 22 dikali 0,000976 sama dengan 4,88 dikali 10 pangkat 19. Jadi jumlah atom Ti yang tersisa setelah 42 menit adalah 4,88 kali 10 pangkat 19. Nah, soal selanjutnya yaitu jelaskan bila mana terjadinya suatu radioaktif meluruh secara spontan. Nah, jawabannya yaitu peluruhan radioaktif secara spontan terjadi ketika inti atom berada dalam keadaan tidak stabil. Nah, ketidakstabilan ini umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan rasio antara jumlah proton dan neutron dalam inti atom atau karena ukuran inti yang terlalu besar, sehingga gaya ikat inti tidak mampu menahan gaya tolak elektrostatis antar proton. Nah, dalam usaha mencapai kestabilan ini, inti atom akan melepaskan energi atau partikel secara spontan melalui berbagai jenis peluruhan seperti peluruhan alfa melepaskan 2 proton dan juga 2 neutron. Kemudian pada peluruhan beta mengubah neutron menjadi proton atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu ada peluruhan gamma dengan melepaskan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Oke, lanjut ke nomor 4.
Itu jelaskan paling tidak 4 jenis perbedaan reaksi kimia biasa dengan reaksi inti. Nah, yang pertama dapat kita ketahui yaitu 4 perbedaannya. Yang pertama ada bagian atom yang terlibat, di mana pada reaksi kimia hanya melibatkan elektron pada kulit atom terluarnya saja. Dan pada reaksi inti melibatkan perubahan pada inti atom, yaitu proton dan neutronnya. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu energi atom yang terlibat, di mana pada reaksi kimia energi relatif kecil, yaitu 1 sampai 10 eV. Dan pada reaksi inti energinya sangat besar, yang memiliki jutaan eV atau MeV. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pengaruh faktor eksternal, di mana pada reaksi kimia ini dapat dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan juga katalis, sedangkan pada reaksi inti tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal apapun. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu produksi reaksi, di mana pada reaksi kimia menghasilkan unsur atau senyawa dengan nomor atom sama, sedangkan pada reaksi inti menghasilkan elemen baru dengan nomor atom yang berbeda. Nah, pada soal nomor 5 ini, jelaskan dan berikan contoh perbedaan model inti, tetes cairan dengan model kulit inti dan model kolektif. Di mana bisa kita lihat di dalam tabel ini sudah saya jelaskan ada model inti tetes cair. Di mana model inti tetes cair ini menggambarkan inti atom sebagai tetesan cairan yang memiliki sifat-sifat fisik mirip dengan cairan. Dalam model ini, inti dianggap sebagai kumpulan nukleon atau proton dan neutron yang saling berinteraksi melalui gaya nuklir, mirip dengan molekul dalam cairan. Dan contohnya yaitu perbedaan energi ikatan antara isotop stabil dan tidak stabil. Contohnya yaitu isotop pada atom karbon. Nah, kemudian model kulit inti. Model kulit inti ini mengasumsikan bahwa proton dan neutron dalam inti atom terdistribusi dalam kulit atau lapisan-lapisan energi. Dan setiap kulitnya memiliki kapasitas maksimum untuk menampung nukleon, mirip dengan elektron dalam atom kulit. Nah, contohnya pada model kulit inti ini yaitu pada isotop seperti pada atom oksigen, di mana distribusi proton dan neutron dapat dijelaskan dengan adanya kulit penuh dan setengah penuh. Dan pada model kolektif inti ini berfokus pada gerakan kolektif dari nukleon dalam inti. Nah, dalam model ini gerakan nukleon tidak hanya dianggap sebagai gerakan individu, tapi juga sebagai gerakan kolektif yang dapat menghasilkan fenomena eksitasi kolektif. Nah, contohnya yaitu isotop pada uranium. Pada soal nomor 6 ini bisa kita lihat di mana ada target intinya yaitu aluminium yang diserang oleh partikel alfa helium. Ketika partikel alfa ini bertabrakan dengan inti aluminium, reaksi ini menghasilkan inti fosfor sebanyak 30 nukleon. Nah, pada jenis reaksi ini adalah reaksi alfa dan juga neutron, di mana partikel alfa menembus inti dan mengeluarkan neutron. Selanjutnya yaitu bismut adalah target yang diserang oleh deuteron hidrogen, di mana isotop hidrogen yang terdiri dari 1 proton dan 1 neutron. Ketika deuteron bertabrakan dengan bismut, reaksi ini menghasilkan inti polonium dan 1 neutron. Nah, jenis reaksi ini adalah reaksi di mana deuteron menembus inti dan mengeluarkan elektron. Kemudian pada bagian C, nitrogen adalah target yang diserang oleh partikel alfa helium. Ketika partikel alfa ini bertabrakan dengan inti nitrogen, reaksi ini menghasilkan inti oksigen dan 1 proton. Nah, ini adalah reaksi di mana partikel alfa menembus inti dan mengeluarkan proton. Oke. Selanjutnya, ada soal
yang terakhir, yaitu hitunglah energi ikatan inti dalam Z dan energi ikatan pernukleum dari isotop berikut. Di mana bagian A, Li yang diketahui 7,01600 SMA dan bagian B-nya Cl yang diketahui 34,95952 SMA. Nah, kita akan membahas bagian A terlebih dahulu. Langkah pertama kita akan menghitung massa defisitnya, di mana massa proton MP 1,007276 SMA dan massa neutron Mn-nya 1,008665 SMA. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah proton dan neutronnya, di mana jumlah protonnya ada 3 pada Li dan jumlah neutronnya 7 dikurang 3 yaitu 4. Kemudian selanjutnya kita mencari massa total proton dan neutron, di mana didapatkan massa totalnya 3 dikali dengan MP dan 4 dikali dengan Mn dan didapatkan hasil 7,05648 SMA. Kemudian mencari delta M, di mana massa totalnya dikurang dengan massa inti dan didapatkan hasil 0,040488 SMA. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari EB, di mana rumus EB ini adalah delta M dikali C kuadrat. Dan kita ketahui bahwa 1 SMA itu setara dengan 913,5 MeV. Nah, nilai EB didapatkan 37,7 MeV yang dikonversikan ke dalam Joule, di mana 1 MeV ini setara dengan 1,602 kali 10 pangkat 13 Joule. Maka EB-nya kita kalikan dan didapatkan 6,036 kali 10 pangkat 12 Joule. Kemudian energi ikatan pernukleonnya adalah EB dibagi dengan jumlah nukleon, yaitu 37,7 MeV dibagi dengan 7 dan didapatkan hasil 5,39 MeV per nukleon. Sama juga pada langkah untuk mencari bagian B ini, kita akan mencari jumlah proton dan neutronnya terlebih dahulu, kemudian mencari massa total proton dan neutron, di mana massa totalnya sudah diketahui, delta M-nya juga didapatkan hasil 0,320142 SMA. Kemudian dicari dengan nilai EB yang dikonversikan juga ke dalam Joule dan didapatkan 4,77 kali 10 pangkat 11 Joule. Dan energi ikatan pernukleumnya ini yaitu didapatkan 8,50 MeV per nukleon. Oke, sekian pembahasan soal kita pada kali ini. Saya meminta maaf apabila terdapat dalam kesalahan tutur kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.